Iya, dia adalah Jack Ma. Jack Ma atau Ma Yun lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1964, di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China. Jack Ma tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang ekonominya sangat sulit, karena ayahnya hanya seorang pemusik dan pendongeng tradisional, yang hanya menerima pensiunan Rp500.000 per bulan. Masa kecil Jack Ma pun tidak seperti anak kecil lainnya. Mulai kecil dia sudah terbiasa menerima penolakan. Bahkan sewaktu masuk sekolah dasar dia pernah ditolak pihak sekolah dengan alasan ujian matematikanya tidak begitu bagus. Tapi, Ma tidak patah semangat dan terus bertahan. Di usia 12-20 tahun dia bekerja di salah satu hotel sebagai pemandu wisata, di daerah Danau Hangzhou, yang berjarak perjalanan 40 menit dari rumahnya. Dia selalu bersemangat sewaktu bekerja walaupun pergi menggunakan sepeda setiap harinya. Ini karena minatnya terhadap bahasa Inggris sangatlah tinggi. Dia bisa bertemu dengan banyak turis di sana karena waktu itu Tiongkok baru mulai membuka diri dari para pendatang luar negeri. Hal inilah yang membuat dia lebih terbuka pemikirannya dibandingkan teman-teman seumurnya dan mengubah cara pandangnya mengenai hidup. Karena apa yang diceritakan para turis sangat berbeda dengan semua yang dipelajari Ma dari para guru dan buku di sekolah. Setelah tamat sekolah, Jack Ma mencoba mendaftar kuliah dan itu pun baru diterima pada pendaftaran ketiga kalinya di Hangzhou Teachers Institute, dan lulus pada tahun 1988. Ia juga pernah mendaftarkan diri ke Harvard, namun selalu ditolak hingga 10 kali. Setelah tamat kuliah, Jack Ma mencoba mengirim lamaran menjadi karyawan KFC, namun dari 24 pelamar hanya 23 orang yang lolos, dan dia satu-satunya yang tidak diterima. Tapi dia tidak patah semangat dan terus mengirim lamaran kerja dan hasilnya, 30 perusahaan lebih menolak lamarannya. Nasib memang, hampir setengah hidupnya selalu berhadapan dengan penolakan. Pada akhirnya ia memutuskan menjadi guru bahasa Inggris berbekal kemampuan selama menjadi pemandu wisata. Pada tahun 1995 untuk pertama kalinya dia menggunakan internet, menciptakan halaman website bersama temannya yaitu Alibaba, yang melayani jasa terjemahan bahasa Mandarin. Terbukti dengan selang beberapa jam semenjak diluncurkan, banyak surel yang masuk membantu pembangunan situs dan menaikkan penghasilannya. Setelah 4 tahun kemudian, Jack Ma membangun Alibaba Group dan mengembangkannya untuk membantu para pedagang China menawarkan produk mereka ke luar negeri. Bahkan sekarang menjadi e-commerce terbesar di China, yang setara dengan Amazon dan Walmart. Bahkan Alibaba mengelola 2 tempat belanja online terkenal di China yaitu Taobao Marketplace dan Tmall.com. Yang harus kalian tahu, pencapaian ini dibuat oleh orang yang tidak mengerti sama sekali di bidang teknologi. Pada tahun 2014 dikenal sebagai miliarder China. Kekayaannya bahkan semakin bertambah pasca perusahaannya melepas saham IPO di pasar Amerika Serikat, lalu masuk ke dalam jajaran orang terkaya di dunia urutan 26. Jack Ma mengajarkan kita bahwa penolakan berkali-kali yang ia terima mulai kecil bukan menjadi alasan untuk menjadi lemah. Kemungkinan selalu ada dan kesempatan selalu terbuka lebar. Kekayaan bisa diraih dari kerja keras dan kegigihan, tanpa ada warisan. Berikut adalah nasihat bijak dan motivasi dari sosok Jack Ma. Saya menyebut diri saya seorang buta yang menunggang harimau buta. Saya mencoba untuk membuat diri saya bahagia, karena saya tahu bahwa jika saya tidak bahagia, rekan-rekan saya tidak bahagia dan pemegang saham saya tidak bahagia dan pelanggan saya tidak bahagia. Jika ada 9 kelinci di tanah, dan kamu ingin menangkap satu, fokus pada satu saja. Jika Anda memperlakukan orang seperti musuh, mereka akan menjadi musuh Anda. Saya ingin mengubah sejarah, melakukan sesuatu yang penting dalam hidup saya, dan memengaruhi orang-orang seperti yang kami miliki dengan jutaan bisnis kecil di Alibaba. Kemudian mereka mencintai dan menghormati Anda karena Anda membuat hidup mereka penting. Jangan pernah menyerah, hari ini sulit, besok akan lebih buruk, tetapi lusa akan menjadi sinar matahari. Sangat sulit untuk mengetahui dunia luar, tetapi Anda tahu sendiri,
Anda tahu kebutuhan Anda dan apa yang Anda inginkan. Jika saya mengenal diri saya lebih baik, saya bisa mengubah diri saya untuk bertemu dengan dunia luar. Peluang terletak di tempat keluhan berada. Pembicaraan tentang perdamaian selalu sulit, selalu rumit. Pastikan Anda menolong banyak orang. Ketika orang lain sukses, ketika orang lain bahagia, Anda akan sukses dan bahagia. Orang cerdas membutuhkan orang bodoh untuk memimpin mereka. Ketika tim semuanya adalah sekelompok ilmuwan, yang terbaik adalah memiliki seorang petani yang memimpin. Cara berpikirnya berbeda. Lebih mudah untuk menang jika ada orang yang melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda. Tidak peduli betapa sulitnya pengejaran, Anda harus selalu memiliki mimpi yang Anda lihat pada hari pertama. Itu akan membuat Anda termotivasi dan menyelamatkan Anda dari pikiran yang lemah. Bantu kaum muda, bantu orang-orang kecil, karena pria kecil akan besar. Orang-orang muda akan memiliki benih yang Anda kubur dalam pikiran mereka, dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan mengubah dunia. Saya benar-benar berharap tak melihat para pegawai saya bertingkah seperti orang kaya baru. Dengan mentalitas seperti itu, kekayaan mereka tidak akan awet. Ketika kita punya uang, kita mulai membuat kesalahan. Kita belum pernah kehabisan uang, kita kehabisan beberapa orang dengan mimpi-mimpinya, beberapa orang yang ingin mati untuk impiannya. Berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaikmu. Sebelum muncul hal-hal buruk, akan terlalu lambat untuk membetulkan atap saat musim hujan terlanjur datang. Pinjamlah payung selagi matahari masih bersinar. Jika kamu tidak menyerah, kamu masih memiliki kesempatan. Menyerah adalah kegagalan terbesar. Anda tidak pernah tahu bahwa hal-hal yang Anda lakukan sangat berarti bagi masyarakat. Seorang pemimpin harus memiliki grit dan keuletan yang lebih tinggi, dan mampu menanggung apa yang tidak bisa dilakukan karyawan. Jika Anda belum pernah mencoba, bagaimana Anda akan tahu jika ada peluang? Ketika orang berpikir terlalu tinggi tentang Anda memiliki tanggung jawab untuk tenang dan menjadi diri sendiri. Saya tidak ingin disukai, saya ingin dihormati. Saya tidak ingin orang di China memiliki kantong yang dalam tetapi pikiran yang dangkal. Anda masih muda, nikmati pertunjukannya. Saat usia muda, buatlah kesalahan, jangan khawatir. Jika kita pergi bekerja pukul 8 pagi dan pulang pukul 5 sore, kita bukan perusahaan teknologi, dan Alibaba tidak akan pernah sukses. Jika kita memiliki semangat 8-5 itu, kita sebaiknya melakukan hal yang lain. Sekali dalam hidupmu, cobalah bekerja keras dalam sesuatu hal. Cobalah berubah. Tak ada hal buruk yang bisa terjadi. Tidak masalah jika saya gagal. Setidaknya saya meneruskan konsep itu kepada orang lain. Bahkan jika saya tidak berhasil, seseorang akan berhasil. Anda harus belajar dari pesaing Anda, tetapi jangan pernah main kopi dan kamu mati. Kamu tidak pernah tahu berapa banyak yang bisa kamu lakukan dalam hidupmu.